Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Riana dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Nilai Pendidikan Karakter dalam Kumpulan Cerita Fabel, Kejujuran dan Anti Korupsi karya Pertiwi dan Utami pada pembelajaran mengidentifikasi teks fabel menggunakan strategi Contextual Teaching and Learning di SMP. Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus pelajar di Indonesia akibat kurangnya pendidikan karakter. Bukti kasusnya yaitu pada tahun 2018 ada tawuran antar supporter bola, lalu 2019 ada tawuran antar pelajar, dan pada tahun 2019 lagi ada bullying. Lalu upaya untuk mengatasi maraknya kasus pelajar ini yaitu yang salah satunya adalah mempelajari nilai pendidikan karakter dalam cerita fabel. Pemilihan teks fabel ini sejalan dengan KD pada kurikulum 2013 yaitu KD 3.11 mengidentifikasi informasi tentang fabel yang dibaca. Lalu untuk mendapatkan tujuan pembelajaran yang tepat, maka harus digunakan strategi pembelajaran yang tepat pula, yaitu di sini dipilih strategi Contextual Teaching and Learning. Nah, pemilihan ini karena konsep belajar strategi Contextual Teaching and Learning ini belajar tidak hanya sekadar menghafal, tetapi belajar itu melalui pengalaman. Pengalaman ini bisa didapatkan peserta didik pada saat membaca teks fabel dan menemukan nilai pendidikan karakter dalam teks fabel tersebut. Lalu nilai pendidikan karakter tersebut dapat diterapkan pada dunia nyata. Nah, tujuan penelitian ini yaitu yang pertama mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter dalam kumpulan cerita fabel tersebut, lalu yang kedua ada mendeskripsikan langkah-langkah strategi pembelajaran Contextual Teaching and Learning pada pembelajaran mengidentifikasi teks fabel bermuatan nilai pendidikan karakter dalam kumpulan cerita fabel tersebut. Lalu metode penelitiannya yaitu peneliti ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lalu datanya yaitu penggalan cerita fabel yang merujuk pada nilai-nilai pendidikan karakter dan nilai tersebut dibatasi menjadi 13. Lalu data selanjutnya terdapat pada hasil wawancara dan observasi penelitian tentang pembelajaran mengidentifikasi teks fabel tersebut. Lalu teknik pengumpulan datanya ada teknik analisis konten. Teknik analisis konten ini digunakan untuk menganalisis teks fabel tersebut. Yang pertama ada penentuan unit analisis, pencatatan data, lalu memasukkan data ke dalam daftar tabel. Setelah itu ada observasi dan ada wawancara. Lalu teknik analisis datanya yaitu yang pertama membaca keseluruhan kumpulan cerita fabel tersebut, lalu menandai dengan kode. Yang kedua, menganalisis dan menginterpretasi data yang telah ditandai, lalu mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan karakter, lalu menyimpulkan nilai-nilai pendidikan karakter, mendeskripsikan hasil wawancara dan observasi, lalu menyusun RPP dengan menggunakan strategi pembelajaran CTL. Nah, hasil penelitian ini ditemukan 13 nilai pendidikan karakter pada kumpulan cerita fabel kejujuran dan anti korupsi. Yang pertama ada religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, bersahabat, cinta damai, peduli sosial, dan tanggung jawab. Lalu langkah-langkah pembelajaran menggunakan strategi CTL yaitu yang pertama ada apersepsi, lalu ada tujuan pembelajaran, menyajikan informasi, jadi di sini guru akan memberikan materi, lalu setelah itu questioning atau tanya jawab, pembentukan kelompok belajar, penugasan, penyampaian hasil tugas, refleksi dan evaluasi. Simpulan pada penelitian ini yaitu terdapat 13 nilai pendidikan karakter dalam kumpulan cerita fabel kejujuran dan anti korupsi karya Pertiwi dan Utami. Lalu ke-13 nilai pendidikan karakter tersebut dapat digunakan untuk mengedukasi peserta didik pada pembelajaran mengidentifikasi fabel bermuatan nilai pendidikan karakter di SMP. Nah, pembelajaran mengidentifikasi teks fabel ini dilaksanakan dengan menggunakan strategi CTL dan dibuat dalam bentuk RPP. RPP tersebut telah dirancang dengan alokasi waktu 2 kali 45 menit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.